tanggal 15 Juni, dan selama 6 minggu dirawat di ICU. Lalu karena tidak ada perkembangan yang cukup signifikan, lalu akhirnya dibawa ke ruang perawatan biasa untuk kita temani secara lebih intensif. Selama 6 minggu itulah sebetulnya saya deg-degan. Kenapa? Karena persis selama 6 minggu itulah saya punya banyak tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Minggu pertama, Tepas KAJ pertama. Minggu kedua, Tepas KAJ kedua. Lalu lanjut dengan ziarah ke Medan, HHO, 250 orang. Minggu keempat, gelombang kedua, HHO lagi, gelombang yang kedua. Minggu kelima, saya harus mengantar ziarah teman-teman Romo dan keluarganya ke Semarang. Dalam perjalanan itu semua sebetulnya saya sudah bawaannya mau pulang, ya. Sudah selalu siap untuk beli tiket pesawat lalu pulang. Tetapi ibu saya selalu menunggu dan dengan sabar menanti anaknya selesai menjalankan tugasnya. Walaupun ketika saya video call dari Danau Toba, ibu saya itu tiba-tiba langsung seperti orang ngambek nggak diajak. Langsung nafasnya terengah-engah, langsung ngap-ngapan, lalu akhirnya ditenangkan oleh perawatnya Mbak Sri, lalu akhirnya tenang. Pada minggu ke-6, Senin pagi, lalu menghadap Tuhan. Maka saya meyakini bahwa ibu saya memang mengizinkan saya untuk menyelesaikan tugas-tugas penting saya dulu. Dan entah bagaimana hari Minggu ini, Senin sampai Kamis, saya kosong, tidak punya acara apa-apa. Ini suatu keajaiban, 4 hari Romo Yus kosong, tidak ada acara, itu lumayan tumben di situ, ya. Karena memang nampaknya itulah waktu untuk saya menemani ibu saya. Maka terima kasih Ibu untuk kesabarannya menunggu kesibukan pastoral saya. Tetapi saya meyakini begini, buah itu tidak pernah jauh dari pohonnya. Kalau Bapak Uskup, para Romo, rekan-rekan imam, saudara-saudari sekalian melihat saya itu pelayanannya ke sana kemari, tekun melakukan ini dan itu, ya, itu sebetulnya turunan dari ibu saya. Bapak saya mungkin lebih tenang-tenang di rumah, tapi ibu saya itu tugasnya banyak sekali, ya. Seakan-akan semua pelayanan di gereja itu dia mau lakukan. Ketua seksi liturgi dia ambil, ketua WKRI dia ambil juga, katekis, prodiakon, pendamping misdinar, putri sakristi, ya, termasuk wakil ketua ibu PKK di kelurahan dia ambil juga. Maka sebetulnya kami anak-anak lebih sering ditinggal oleh ibu aktivitas pelayanan kesana kemari, ya. Maka bagi kami, keterlibatan kami di dalam gereja, kakak-kakak maupun adik saya, itu sebetulnya sungguh-sungguh menurun dari ibu saya. Saya di sini membawa boneka. Ini bukan boneka voodoo, bukan yang ditusuk-tusuk kalau ini. Ini cuma agak porno sedikit, bajunya belum jadi oleh ibu saya. Ini yang saya temukan terakhir di kamar ibu saya ketika kemarin minggu lalu saya beres-beres. Kenapa ini saya bawa? Kami anak-anak berlima itu bisa makan, bisa sekolah, itu karena ibu saya jualan ini waktu kami kecil. Harganya dulu ini Rp25.000. Kalau kami bertugas ngisi tangan ini dengan kapuk, kakak-kakak dan adik saya dikasih honor oleh ibu saya, jigo Rp25. Satu tangan ini harganya Rp25. Kalau bantuin ini, ya. Ya, ini mungkin yang pernah kami ceritakan bahwa ketika keluarga kami susah, bapak ibu susah, lalu tiba-tiba muncul seperti seorang penolong dari Amerika Serikat namanya Mrs. Nancy.
tiba-tiba memilih 5 tukang jahit di Tangerang dan di Jakarta ada. Lalu ibu saya terpilih, lalu diajari bikin boneka ini, lalu dibukakan toko di Kemang, Jakarta Selatan. Ya. Tapi Miss Nancy itu harus dideportasi dari Indonesia. Akhirnya rumah itu dibagi 5, jadi menjadi milik 5 orang yang dipilih itu. Jadi walaupun kami orang Kota Bumi Pasar Kemis, ya, tapi kami punya toko di Kemang, Jaksel. Ya. Anda aja belum tentu punya toko di Kemang, tapi ibu bapak saya punya toko di Kemang. Tapi karena tidak punya uang lagi untuk nyekolahkan anak, lalu akhirnya hak dari kepemilikan itu diambil di tengah jalan, lalu dicairkan, lalu untuk menyekolahkan kita dan kebutuhan lain-lain dalam rumah tangga. Maka saya selalu mengenang boneka ini, ya mungkin kalau saya lempar kepada kakak-kakak dan cucu-cucu, mereka mau berebut lelang ini pasti warisan dari ibu saya. Siapa tahu di dalamnya ada berlian atau ada emas. Warisan terbesar dari bapak ibu saya itu adalah mesin jahit yang ada di rumah sekarang. Itu sejak kami kecil dipindah-pindah terus dari kontrakan ke kontrakan. Dan kontrakan bapak ibu saya itu aneh-aneh. Belakang kuburan, karena gak ada yang mau kontrak di situ, murah, kontraknya di belakang kuburan. Maka sampai sekarang saya itu gak takut setan, karena ya besarnya di belakang kuburan. Lalu juga di komplek rumah sakit Kusta Sintanala, kami tinggal bersama penderita Kusta Sintanala. Tetangga-tetangga kami, teman main saya, ya anak-anak orang kusta itu. Lalu juga di atas sungai yang kotor. Sebelum masuk seminari, saya itu nggak pernah tidur di kasur gitu ya, atau mandi di kamar mandi yang proper gitu, nggak ada. Mandinya itu di sungai yang kotor itu. Dan sambil saya mandi, teman saya nongkrong di atas sambil pup. Dan itulah masa kecil kami ya, di Sewan, Tangerang ya. Tapi itulah kenangan bapak ibu saya mendidik kami anak-anaknya. Di sini keluarga besar, cukup besar memang, karena ibu saya itu 12 bersaudara. Dari 12 bersaudara itu yang sudah meninggal Pak D nomor 1, lalu Pak D nomor 4, sama Pak D nomor 5, Om nomor 5 ya. Ibu saya anak ketiga. Di sini hadir Bude Warsito, Bude Warsi saya panggilnya, yang waktu kecil suka ngasih saya uang 500 rupiah kalau main ke Tangerang sama Pak D. Saya selalu ingat itu ya. Beliau umurnya 83, lalu bertanya sama saya, Romo Yus, apa habis gilirannya Ibu Iki, aku ya yang dipanggil oleh Tuhan? Belum tentu, saya bilang. Bisa jadi Romo Romanus duluan. Belum tentu, yang udah tua itu dapat arisan kematian dulu, itu belum tentu.